Nah, selanjutnya berikut tentang forward rate. Jadi sebelumnya kita membahas tentang spot rate yang merupakan informasi mengenai market selama 3 tahun akan datang gitu ya, atau selama 2 tahun yang akan datang. Namun spot rate tidak memberikan kita informasi mengenai ekonomi dari pasar hanya di tahun ketiga saja gitu ya. Nah, di sini timbullah istilah forward rate, yaitu adalah antisipasi dari interest rate yang ada di market jika kita investnya itu di T1 sampai T2 saja gitu. Jadi simbolnya F T1, T2 gitu ya. Berarti kalau kita pengen lihat di tahun ketiga saja berarti F2,3. Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita akan langsung pakai contoh. Ya, jadi misalkan saya punya sebuah tabel seperti ini, period 1, 2, 3 ya gitu ya. Kemudian spot rate-nya adalah kita menggunakan nilai yang sama seperti contoh sebelumnya, 1%, 2,003%, dan 2,2%. Nah, jadi lagi-lagi spot rate itu hanya memberikan kita informasi dengan jangka waktu dari periodnya tersebut. Jadi kalau 2,2% itu berarti kalau kita investnya 3 tahun, itulah spot rate-nya, ya, itulah interest rate-nya. Nah, kemudian kita ingin tahu forward rate-nya. Forward rate-nya dalam hal ini kita pengen tahunya tuh tahunan ya. Berarti ini adalah F0,1, F1,2, F2,3 ya. Nah, untuk yang pertama sudah jelas yaitu adalah 1% ya, karena cuma tahun pertama. Harusnya di sini cukup jelas kenapa ini sama ini tuh sama ya. Kemudian kita akan coba menghitung F1,2 dan F2,3. Nah, caranya tidak terlalu sulit ya. Jadi ini 1 ditambah 0,020053 ya, ini pangkat 2, ini harus sama dengan ya 1 plus 1% ya, ditambah 1 plus F1,2. Nah, ini adalah cara untuk menghitung forward rate dari tahun ke-1 sampai tahun kedua atau di tahun kedua saja gitu ya. Dan dari sini, dari persamaan yang pertama ini, Anda akan mendapatkan bahwa forward rate-nya itu adalah sebesar 3,0206. Jadi semoga cukup jelas nih yang saya kotakin ini. Semoga cukup jelas ya. Coba Anda hitung sendiri, harusnya dapatnya sama ya, 3,0206. Selanjutnya kita akan dapatkan yang F2,3 ya. Jadi F1,2 sudah beres, sekarang F2,3. Untuk menghitung F2,3 saya akan menggunakan ini ya, 1 plus 0,022 pangkat 3 ya. Ini adalah spot rate untuk 3 tahun ya. Nah, ini harus sama dengan 1 plus spot rate 2 tahun, yaitu 0,020053 pangkat 2 kita kalikan dengan 1 plus F2,3 ya. Nah, ini adalah forward rate di tahun ketiga saja, yaitu dari tahun kedua sampai tahun ketiga. Nah, di sini jika Anda hitung dapatnya harusnya 2,5905%. Nah, ini lagi-lagi saya kotakin, dan semoga cukup jelas bagaimana saya mendapatkan persamaan-persamaan ini. Dan setelah mendapatkan persamaan-persamaannya, harusnya jawabannya adalah sama ya. Nah, silakan Anda coba sendiri, dan semoga cukup jelas definisi dari forward rate ini. Sebenarnya materi kita sudah selesai mengenai spot rate dan forward rate. Selanjutnya, di sini saya akan coba membahas beberapa soal yang terkait dengan spot rate dan forward rate. Nah, di sini ada contoh soal dari exam Financial Mathematics dari SOA, di mana diberikan harga dari zero coupon bond. Ada zero coupon bond yang termnya itu 1 tahun, ada zero coupon bond yang termnya itu 2 tahun, dan ada zero coupon bond yang termnya itu 3 tahun. Nah, kemudian pertanyaannya kita diminta untuk menghitung forward rate selama 1 tahun yang ditunda 2 tahun ya. Berarti dengan kata lain kita ini
Ini berapa nih? F2,3-nya tuh berapa? Untuk menghitung F23, berarti mau nggak mau kita harus mencari tahu spot rate untuk 3 tahun. Ya, sama dengan ya, spot rate untuk 2 tahun. Nah, baru ditambah F2,3 ya. Jika S2 dan S3 tahu, kita bisa mendapatkan F2,3. Nah, bagaimana mendapatkan S2 dan S3? Kita akan menggunakan tabel tersebut. Ya. Nah, jadi untuk yang maturity-nya 1 tahun, harganya itu adalah 0,95420, dan ini adalah redemption value-nya 1 ya, 1 per kita bawa ke sekarang, yaitu 1 plus S1. Ya. Nah, begitu pula yang maturity-nya 2 tahun, 90703, ya, spot rate-nya adalah S2 pangkat 2 ya. Dan kemudian untuk yang 3 tahun, 8592 sama dengan 1 per 3 ya. Nah, ini dengan mudah Anda bisa menghitung nilai dari S1, spot rate 1 tahun, spot rate 2 tahun, dan spot rate 3 tahun, S1, S2, S3. Ya, silakan Anda coba hitung sendiri, dan di sini Anda bisa pause videonya dan coba samakan jawabannya dengan yang saya dapatkan. Berikut jawabannya sudah saya tuliskan di sini. Saya kotakin warna kuning. Apakah jawaban Anda sama dengan yang saya? Semoga sama. Dan kemudian ada satu soal lagi sebelum kita akhiri pembahasan mengenai bab 9 ini. Berikut adalah soal yang terakhir. Jadi di sini informasi yang diberikan itu adalah spot rate untuk berbagai jangka waktu, mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Kemudian di sini aplikasinya itu bukanlah sebuah bond, tapi sebuah anuitas, di mana anuitas tersebut akan memberikan kita annual payment 5.000 selama 3 tahun. Ya. Nah, kita ingin mencari present value dari annuity ini. Ya. Jadi saya coba gambarkan dulu diagram garisnya. Ya, jadi kita punya 0 sekarang, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, di mana tahun pertama itu kita dapat sebesar 5.000, 5.000, dan 5.000. Nah, kita ingin menghitung present value dari anuitas ini ya, yang pertama di hari ini ya, yaitu adalah ya 5.000 kita bawa ke sekarang dengan menggunakan spot rate yang pertama ya, ditambah 5.000 pakai spot rate yang 2 tahun ya, dan yang terakhir yang 3 tahun. Nah, ini semoga cukup jelas ya, tidak terlalu susah. S1-nya itu adalah 5%, S2-nya adalah 5,75%, dan S3-nya adalah 6%. Nah, Anda bisa coba hitung sendiri ya, nanti jawabannya akan saya tulis di akhir. Dan kemudian untuk yang nomor B, kita ingin mencari tahu harga dari anuitas tersebut 1 tahun dari sekarang. Oleh karena itu 1 tahun dari sekarang adalah ya present value kita investasikan. Nah, karena kita investasinya 1 tahun, berarti kita pakai 5% ya. Jadi pakai S1. Nah, semoga cukup jelas ya persamaan yang pertama ini di nomor A dan di nomor B. Dan sisanya tinggal kita masukkan aja nilai dari S1, S2, dan S3 untuk nomor A. Dan kemudian untuk nomor B kita substitusikan aja nilai dari S1 dan jawaban dari nomor A. Nah, jawabannya Anda coba hitung sendiri. Silakan Anda pause dan kemudian jawabannya akan saya tulis sesaat lagi. Berikut adalah jawabannya. Jadi untuk nomor A adalah 13.431, dan kemudian untuk nomor B harga 1 tahun dari annuity ini adalah harga 1 tahun dari sekarang dari anuitas ini adalah 14.102,6 ya. Oke, demikian akhir dari subbab 9.3 mengenai spot rate dan forward rate. Semoga dari penjelasan ini Anda bisa menghitung spot rate jika diketahui forward rate, dan forward rate jika diketahui spot rate, dan Anda juga bisa menghitung yield rate jika diketahui salah satu dari forward rate atau spot rate tersebut. Nah, sebenarnya aplikasi dari kenapa kita tahu spot rate dan forward rate itu adalah
jika kita adalah sebuah investor, jadi kita bisa memutuskan nih, kalau forward itu diketahui, kita bisa memutuskan apakah di tahun kedua itu kita akan beli atau kita akan jual ya, bond kita. Karena kita tahu forward rate-nya soalnya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke bab 10 di mana kita akan belajar mengenai konsep lanjutan tentang portfolio.